Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam 3 tahun terakhir sejak penyerangan Israel pada Gaza yang terjadi 2023, pembicaraan tentang Yahudi atau Judaism mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini rata-rata dikaitkan dengan ideologi Zionisme di Gaza. Pembicaraan mengarah pada kekejaman Zionisme Israel di bawah Netanyahu. Sebagaimana sering saya nyatakan dalam beberapa catatan yang lalu, jika Judaism dan Zionisme adalah dua hal yang sebetulnya berbeda, namun bisa saja terkait. Yahudi sendiri adalah agama, namun Zionism adalah ideologi supremasi Yahudi atas keyakinan-keyakinan lain. Israel dikenal sebagai negeri yang mayoritas penduduknya adalah penganut Yahudi. Israel adalah satu-satunya negara di mana pemeluk Yahudi menemukan tanah airnya. Keunikan pertama adalah perpindahan agama atau religious switching yang akan kita lihat kali ini. Orang Yahudi yang ditumbuhkan dalam tradisi agama Yahudi hanya 1% yang keluar dari Yahudi. 99% mereka yang tumbuh di dalam tradisi Yahudi, Israel akan berada di dalam agama Yahudi itu sendiri. Demikian juga halnya mereka yang tertarik untuk masuk ke Yahudi juga kecil. Yahudi merupakan agama yang tidak begitu menarik pihak luar untuk masuk dalam agama ini. Perpindahan dari agama lain ke dalam agama Yahudi bisa dikatakan sangat kecil sekali. Namun yang menarik justru perpindahan di dalam kelompok atau kategori Yahudi Israel itu sendiri. Mari kita mengenal Judaism. Judaism itu secara internal merupakan agama yang dinamis. Di dalam Yahudi ada 4 kelompok, yaitu Haredim, Datim, Masortim, dan Helonim. Saya akan jelaskan 4 kelompok keagamaan tersebut satu persatu. Haredim atau Haredi adalah kelompok ultra-ortodok. Dati adalah kelompok religius atau mungkin dalam bahasa kita disebut dengan kelompok santri. Masortim atau Masorti adalah kelompok tradisional, dan Hiloni adalah kelompok sekuler. Kita bisa mengatakan bahwa kelompok Haredim adalah kelompok yang paling agamis, the most, dan kelompok Helonim adalah kelompok yang paling kurang agamis atau the least. Kelompok ini mirip dengan kelompok Islamis dalam tradisi politik Islam, dan kelompok Helonim adalah kelompok yang paling kurang beragama atau sekuler. Namun kategorisasi ini bisa juga kurang tepat sebagaimana keterbatasan-keterbatasan sosiologis dalam menjelaskan fenomena keagamaan melalui kategorisasi. Lalu, penampakan keagamaan mereka juga tidak selalu sejalan dengan politik Israel itu sendiri. Misalnya kelompok ultra-ortodok belum tentu itu sejalan dengan politik Zionisme Netanyahu, dan lain sebagainya. Saya ingin menyoroti 4 kelompok ini dalam konteks religious switching. Pertama-tama, terdapat 1/5 atau 22% Yahudi Israel yang pindah dari satu kelompok ke dalam kelompok lain. Masih di dalam 4 kelompok atau kategori yang saya sebutkan di atas sejak masa kecil mereka. Yahudi Israel yang paling banyak pindah adalah kelompok masyarakat yang tumbuh dalam Masorti, 10%, dan Dati 9%. Yahudi Israel yang berpindah-pindah kelompok ini rata-rata berumur 50 tahun atau lebih tua. Mereka yang masih di bawah 35 tahun jarang atau tidak melakukan pindah kelompok keagamaan. Dari segi gender, jumlah laki-laki dan perempuan yang pindah di dalam antar kelompok itu tidak begitu berbeda. Artinya aspek perbedaan gender laki-laki dan perempuan tidak berpengaruh pada model religious switching atau perpindahan keagamaan di dalam kelompok tersebut. Kelompok sekuler dalam Yahudi Israel ini adalah kelompok terbesar dalam hal pertumbuhan jumlah mereka. Berdasarkan hasil riset dari Pew Research, jumlah mereka mencapai 9% orang Yahudi Israel yang pindah posisi keagamaan mereka ke Hiloni atau ke kelompok sekuler. Biasanya mereka pindah dari kalangan tradisionalis. Hal ini menarik jika kita bandingkan dengan Indonesia, di mana kelompok keagamaan tradisionalis itu lebih banyak yang menuju pada arah pandangan sekuler. Sekuler di sini bukan dalam pengertian tidak memandang agama sebagai hal penting, namun agama berada atau diletakkan pada posisi yang berbeda dengan posisi politik. Bisa saja seseorang itu sekuler namun pious atau takwa dalam keagamaan mereka, mengerjakan keyakinan dan ibadah secara ketat, namun tidak memandang jika agama itu adalah politik.
Buktinya amat banyak dalam konteks Indonesia. Hal yang menarik dari kelompok sekuler atau Hiloni ini, kalangan Yahudi Israel yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi ini, sejak masa kecil mereka, maka mereka tidak melakukan religious switching atau perpindahan keagamaan ke dalam kelompok keagamaan yang lain. Menurut data riset dari Pew Research, angka mereka ini cukup besar, yaitu sekitar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan dan tradisi keagamaan yang sekuler sangat kuat ada pada mereka. Kelompok religius atau kelompok datim ini banyak yang berpindah. Jumlah Yahudi Israel yang memiliki sikap keagamaan kaku atau konservatif mengalami penurunan yang berarti atau declining. Ada sekitar 9% orang Yahudi Israel yang mengaku bahwa mereka ditumbuhkan di dalam tradisi datim, namun yang tertinggal hanya sekitar 3% saja. Tren perpindahan adalah dari kelompok konservatif atau religius ke dalam kelompok tradisionalis, dan ini menurut Pew Research mencapai sekitar 7% Yahudi Israel melakukannya. Mereka berpindah dari yang sangat beragama atau religius ke tradisionalis. Kelompok tradisionalis Yahudi Israel mendapat perpindahan dari kelompok religius konservatif dan juga kelompok tradisionalis. Ini angkanya sekitar 9%. Dan 10% itu pindah ke kelompok sekuler. Hal yang mungkin menarik juga adalah kecenderungan Yahudi Israel yang memilih pada kelompok keagamaan yang less observant, yaitu kelompok keagamaan yang tidak menonjolkan hal-hal yang bersifat simbolis di ruang publik. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak terlalu setia pada praktek-praktek keagamaan. Mereka ini adalah kelompok yang memiliki corak penafsiran yang fleksibel. Dalam tradisi Islam, kelompok ini mungkin secara ritual tidak mempraktekkan rukun Islam, namun di identitas lain mereka tetap menyatakan sebagai Islam. Dalam bahasa kita sehari-hari, sering mereka disebut dengan Islam nominal. Perpindahan orientasi keagamaan dari satu kelompok ke kelompok keagamaan yang lain itu selalu menarik di dalam konteks agama manapun. Lebih menarik lagi jika perpindahan tersebut dikaitkan dengan latar belakang atau faktor yang menyebabkan terjadinya religious switching. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apa dampak dari jumlah kelompok sekuler dan tradisionalis yang tinggi di kalangan Yahudi Israel terhadap kebijakan rejim mereka, sebagaimana kebijakan Netanyahu yang kita lihat saat ini. Israel Democracy Institute dalam surveinya misalnya mengatakan bahwa 66% orang Israel menghendaki agar perang ke Gaza dihentikan. Menariknya lagi, menurut survei ini, 64% Netanyahu harus mempertanggungjawabkan masalah ini. Sebagai catatan, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel ini menarik karena sikap mereka tidak selalu inline dengan sikap pemimpin politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan keagamaan yang lebih banyak didominasi oleh kelompok liberal dan tradisionalis tercermin dalam sikap mereka atas tindakan Netanyahu atas Gaza. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.